Jabal Rahmah adalah sebuah bukit kecil yang terletak di Padang Arafah, sebuah tempat yang digunakan sebagai area wukuf dalam pelaksanaan ibadah haji. Terdapat banyak nama yang disematkan untuk bukit ini. Sebagian ada yang menyebutnya sebagai Jabal Du'a, sebagian lagi menyebutnya dengan An-Nabit, sementara orang Badui menyebutnya dengan Al-Qorin. Tetapi, sebutan yang paling populer, termasuk yang biasa digunakan oleh jemaah dari Indonesia, adalah Jabal Rahmah. Kendati beberapa orang ada yang enggan menyebut bukit ini sebagai Jabal Rahmah. Alasannya karena tidak ada dasar dari sunnah dan menyarankan untuk menamakannya Jabal Arafah. Jabal Rahmah terletak di bagian timur Arafah dengan tinggi sekitar 60 meter dan berjarak sekitar 1,5 km dari Masjid Namira. Di atas Jabal Rahmah terdapat sebuah tugu setinggi 4 meter sebagai penanda Arafah. Tugu ini diyakini sebagai tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Namun demikian, tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa titik ini adalah pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa setelah terpisah pasca diturunkan dari surga. Bahkan sebenarnya, tugu ini hanya sekedar tanda untuk pengenal tanah Arafah. Tetapi kemudian, banyak yang meyakini tugu tersebut sebagai monumen pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Arafah merupakan tempat wukuf jamaah haji, dikarenakan menjadi salah satu rukun haji yang terpenting. Begitu pentingnya rukun ini, sehingga Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur. Saat wukuf, jamaah haji harus berada di area Arafah dan tidak harus naik ke Jabal Rahmah. Menurut Imam An-Nawawi, dalam kitabnya yang berjudul Al-Iddah fi Manasikil Haji wal Umroh, naik ke Jabal Rahmah bukan sebuah keharusan. Bahkan keliru jika memiliki anggapan tidak sah wukuf jika tidak naik ke gunung. Kendati demikian, saat wukuf, banyak jemaah yang naik ke puncak Jabal Rahmah. Meski itu bukan sebuah kewajiban haji, bahkan bukan sebuah kesunahan. Pada bebatuan Jabal Rahmah juga terlihat banyak tulisan nama seseorang dan tidak jarang ditemukan foto-foto yang diselipkan di antara bebatuan. Biasanya, nama-nama yang ditulis adalah keluarga jamaah yang belum memiliki kesempatan ke tanah suci atau sekedar kenangan bahwa dirinya pernah berada di tempat ini. Ada rumor yang beredar bahwa menuliskan nama di bebatuan Jabal Rahmah menjadi bagian dari doa mendapat panggilan ke tanah suci. Arafah berarti tahu, mengerti, dan mengenal. Terkadang kata Arafah diucapkan dalam bentuk plural, yaitu Arafat sebagai isim jamak yang merujuk pada kawasan di sebelah timur Laut Mekah di luar area Tanah Haram dengan jarak sekitar 20 km dari Masjidil Haram. Di tengahnya terdapat gunung bertugu yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Banyak versi mengenai penamaan Arafah dengan beragam alasan dan latar masalah yang berbeda. Ada yang mengatakan disebut Arafah karena di tempat ini seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia berkumpul saat wukuf. Beragam ras dan etnis dari seluruh dunia berada di satu titik kumpul, sehingga di tempat itulah mereka saling mengenal atau ta'aruf karena rahmat Allah. Itulah alasannya kenapa bukit di Arafah disebut Jabal Rahmah. Selain itu, juga disebutkan bahwa nama Arafah merujuk pada pembelajaran ibadah haji oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Di Arafah, Nabi Ibrahim telah mengerti atau Arafah penjelasan Jibril terkait tempat-tempat dan serangkaian ibadah haji yang harus dilaksanakan. Juga ada yang menyebut bahwa di tempat itu pula Nabi Ibrahim mengetahui atau Arafah bahwa mimpinya menyembelih Ismail adalah hak atau benar dari Allah setelah sebelumnya mengalami keraguan. Kendati demikian,
terdapat pandangan populer yang menyatakan bahwa Arafah merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, dan keduanya saling mengenal atau Arafah setelah turun terpisah dari surga. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas misalnya, disebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan di bumi Hindi, sementara Hawa diturunkan di kawasan Jeddah. Kemudian, keduanya saling mendekat atau isdalafah di sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan nama Musdalifah, dan akhirnya berkumpul di Arafah. Ibnul Athir dalam Al-Kamil fi Tarikhnya mengutip sebuah riwayat, termasuk dari Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah yang menyebutkan tempat diturunkan dan pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Disebutkan bahwa Nabi Adam mendarat di India di sebuah gunung bernama Nuth di tanah Sarandeb, sementara Hawa mendarat di Jeddah. Nabi Adam terus mencari Hawa ke beberapa tempat dengan berpindah-pindah dan tidak mengenal waktu. Konon, pencarian Nabi Adam ini berlangsung selama 40 tahun, hingga kemudian mereka berdua saling mendekat di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Musdalifah. Setelah itu, mereka saling mengenal di tempat yang kemudian disebut Arafah dan berkumpul sehingga Arafah juga dikenal dengan nama Al-Jam. Pertemuan keduanya merupakan rahmat atau kasih sayang dari Allah setelah berpisah selama 40 tahun. Sekaligus juga menjadi hari kasih sayang bagi keduanya yang dalam bahasa Arab juga disebut rahmah. Karena itu, wajar jika kemudian bukit di Arafah, tempat Nabi Adam dan Hawa saling bertemu itu, kemudian dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Meskipun sebenarnya tidak ada riwayat pasti di mana titik pertemuan di bagian Arafah. Boleh jadi pertemuan itu memang terjadi di Jabal Rahmah atau di tempat lain di sepanjang kawasan Arafah. Itu pun jika beberapa riwayat yang menggambarkan pertemuan mereka di Arafah adalah sahih. Sebab terkait tempat turunnya Nabi Adam dan Hawa saja, terdapat beberapa riwayat yang berbeda. Terlepas dari latar historis atau asal penamaan Arafah dan Jabal Rahmah, wukuf di Arafah menjadi rukun terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji. Di Arafah, jamaah haji disunahkan untuk berdoa, mengharap rahmat Allah, sehingga gunung di tengahnya dikenal dengan nama Jabal Rahmah dan Jabal Du'a. Doa memohon rahmat Allah juga tidak harus di gunung, asalkan masih berada di kawasan Arafah. Justru lebih disarankan untuk wukuf di tempat Rasulullah wukuf saat melaksanakan haji wada. Tempat wukuf Nabi berada di tanah lapang, di sebelah lereng Jabal Rahmah yang kemudian dikenal dengan nama As-Sokhrot. Dikisahkan setelah sholat zuhur dan asar, di sebuah tempat yang sekarang disebut Masjid Namirah, Rasulullah menyampaikan khutbah Arafah. Kemudian Rasulullah berjalan dengan menunggang untanya hingga sampai di tempat lapang di bawah Jabal Rahmah. Rasulullah menghadap kiblat, berdoa, dan berada di tempat itu hingga matahari tenggelam dan warna kuning sedikit menghilang di ufuk barat. Disebutkan di tempat inilah dan di waktu itu pula ayat penyempurnaan Islam sebagai agama pada surah Al-Maidah diturunkan kepada Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Belakangan, tempat Nabi wukuf ini dibangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Sokhrot. Masjid As-Sokhrot merupakan salah satu masjid bersejarah yang berada di bawah Jabal Rahmah dan masih termasuk dalam wilayah Arafah. Masjid ini dibangun karena menjadi tempat wukuf Rasulullah saat melaksanakan ibadah haji. Awalnya, masjid ini hanya berupa tembok pendek yang mengitari masjid, dengan padang Sahara di sebelahnya. Hanya saja, tempat ini sudah dibongkar dan hilang, hingga tidak bisa ditemukan saat ini kecuali foto-foto lawas yang masih beredar.